di sana gitu. Kita kan nggak tahu kan. Sebenarnya saya nggak masalah sih, cuman katanya gini, ngantri kakak itu tadi duluan, ini bukan Malaysia, jangan suka-suka katanya gitu. Karena mungkin karena sama suami saya tadi saya itu ngomongnya bahasa Melayu kan. Itu berhenti juga tuh, bisa langsung dia tadi itu. Beda dengan Kame itu pandai nyelonong. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan menunjukkan ada dua video ya. Ini berasal dari orang Indonesia. So satu video ini diunggah oleh seorang tiktokers ya, sekaligus juga youtubers. Senang cerita influencer lah, sebab akak ini memang aktif di mana-mana sosial media. Jadi ada satu video yang telah dia unggah di sosial medianya mengenai kejadian yang dia alami ya semasa berada di bank. So mungkin ada sebagian pemirsa yang kenal dengan akak nih, dan juga mungkin ada sebagian yang tak kenal. So saya akan ceritakan sedikit lah ya. Akak ni kawin dengan orang Malaysia. Dulunya stay dekat Malaysia, tetapi memutuskan ya, satu family ini memutuskan untuk berpindah ke Indonesia. Dah bangun rumah, punya lahan macam tu. Tapi ya ada satu kejadian yang menurut dia tak sedap lah untuk dikeluarkan ya. Jadi videonya seperti apa? Jom kita reaksi bersama-sama. Ini aku mau cerita sedikit tentang kejadian yang membangunkan hari ini. Jadi tadi saya itu mau pergi ambil uang di ATM di kampung saya inilah. Jadi ATM di kampung saya ini tuh sebelahnya banknya gitu. Jadi di depan bank itu ada kursi tunggu gitu. Jadi karena memang nasabahnya ramai sekali di kampung ini, jadi ada yang masih nunggu di luar lagi, ada yang di dalam gitu. Jadi tadi saya mau pergi ke ATM, ada satu orang di dalam ATM itu tuh lama sekali, nggak tahu ngapain. Keluar ATM-nya, masukkannya lagi, keluar lagi, masukkannya lagi, itulah. Jadi saya datang, turun dari motor, saya terus ngantri di depan pintu ATM itu. Saya sisakanlah jarak dalam 5 langkah gitu, biar nanti orang keluar gitu, tolaknya pintu nggak kena saya gitu kan. Jadi saya ngantri, terus saya bilang juga sama anak saya, Mama mau masuk ke ATM ini, ke dalam nakku, kamu sama bapak di motor toh. Saya bilang, mau masuk ATM sebentar, saya bilang. Jadi anak saya pergi kan. Terus pas yang di dalam itu keluar, saya cepat-cepat lah masuk kan. Terus kata yang baru keluar itu tadi, kakak itu tadi duluan, dia tadi duluan ngantri katanya gitu kan. Terus saya tengok rupanya ada orang yang duduk di kursi yang saya bilang tadi, kursi untuk nasabah bank gitu. Jadi dia duduk di situ, dia ngantri gitu, tapi dia nggak nunggu, nggak ngantri di depan ATM-nya, dia duduk di sana gitu. Kita kan nggak tahu kan. Sebenarnya saya nggak masalah sih, cuman katanya gini, ngantri kakak itu tadi duluan, ini bukan Malaysia, jangan suka-suka katanya gitu. Karena mungkin karena sama suami saya tadi saya itu ngomongnya bahasa Melayu kan, Melayu Malaysia. Jadi yang saya nggak suka itu dia bawa-bawa negara gitu. Saya paling nggak suka. Kalaupun misalnya katanya ngantri dia tadi duluan, kalaupun misalnya saya mau masuk, kak tadi aku duluan, aku duduk di sini, kakiku sakit pun nggak apa-apa, ini ngantri. Ini katanya ngantri, ini bukan Malaysia, jangan suka-suka. Saya tadinya udah mau masuk, terus keluar lagi saya. Tapi saya itu ngomongnya pas di depan pintu ATM-nya itu. Saya bilang, kalau ngantri mau masuk ATM, harusnya dia ngantrinya di depan pintu ini tadi. Kalau dia duduk di sana atau enggak dia nunggu di tukang bakso sana, saya mana tahu dia mau masuk ke ATM ini, saya bilang gitu. Lagi satu saya bilang, satu lagi kak saya bilang, orang Malaysia itu jauh lebih bagus ngantrinya, biar kakak tahu, saya bilang gitu. Karena saya nggak suka bawa-bawa negara. Jadi dibilangnya saya ini agak macam sombong lah pemirsa. Mentang-mentang kau kawin orang Malaysia sombong. Inilah selalu mindset orang kita, orang area-area kampung ini kan. Siapa juga yang sombong? Kalau menurut kalian ini salah saya kah? Tapi setelah saya bilang kayak gitu, dia nggak bangun juga, tetap aja duduk situ. Ya udah saya masuk. Pak Satpamnya juga melototin aja, nggak ngomong apa-apa. Emang kalau ATM itu ngantrinya di mana? Di tukang bakso.
Ya kan, ini jauh dia di sana duduk, mana kita tahu dia mau masuk KTM. Kalaupun tadi saya mau masuk, katanya, Kak aku duluan, aku tadi duluan. Katanya udah nggak apa-apa. Paling saya bilang lain kali ngantrinya di sini. Saya nggak tahu kalau kamu mau masuk ATM juga. Cuman bawa-bawa negara gitu, ih, bungang saya. Padahal suami saya nggak ngomong apa-apa loh. Apalah ya kan masalahnya, kalau memang masalah yang soal ngantri, ngapain juga bawa-bawa negara ya. Mungkin ya yang bercakap itu ya dia teringin sangat nak datang ke Malaysia tapi tak mampu lagi macam tu kan. Saya terkadang pelik ya jika berhadapan atau bertemu dengan orang macam tu, tahu tak? Sebab apa? Dan namanya queue ya, kita antri ya. Jadi kita beratur. So kalau yang namanya beratur tuh beraturlah ikut dengan barisan. Beraturlah di tempat tersebut, bukan kita beratur queue tapi orangnya kat mana-mana. Agak pelik aku tengok. Sebab dia kata ini bukan Malaysia. Jangan suka-suka macam tu kan. So saya akan bagi pandangan yang selalu saya nampak lah dekat Malaysia ni. Kita membahas mengenai queue di ATM atau ATM ya, ataupun di bank. Ya mana-mana tempat lah yang memang perlu untuk membuat queue. Ya, barisan ataupun beratur ataupun antri. Begitulah whatever lah ya. So kalau di Malaysia ni saya tengok ya, orang Malaysia meskipun jam macam mana, ramai macam mana pun, orang yang tengah beratur tuh, dia orang tetap bersabar di tempat tersebut. Tapi jika memang tak tahan, ya contohlah macam dia tengah sakit kaki ke, atau rasa tak sanggup nak beratur, dia akan bawa kawan untuk stay di tempat tu. So maknanya meskipun dia yang nak buat urusan di ATM ataupun di klinik macam tu, ada orang yang tolong untuk beratur di tempat dia. Bukan beratur lepas tu dia di tempat macam tadilah diceritakan tu kan. Dia beratur tapi duduk di tempat mana-mana. Mana kita tahu dia beratur kan. So kalau memang rasa diri tu awal-awal dah beratur, just bagi tahu je lah, Kak. Saya lebih dulu lagi beratur kat sini tapi saya tak sanggup. Sebab kaki saya sakit lah, ya hati saya sakit lah, kepala saya sakit lah, ya gigi saya sakit lah, rambut saya sakit lah. Bagi tahu je lah, orang pun boleh faham, boleh maklum kan. Tapi kalau dah bawa negara yang entah apa-apa ya kan, memanglah pada muka kan, marahkan lagi nanti pada muka. Jadi memang itulah, terkadang ada juga orang yang berpikir, oh sebab dia berkahwin dengan orang Malaysia belagak macam tu. Apa yang nak belagak sangat, sama-sama manusia. Ya kan? Ingat kalau orang yang berkahwin dengan orang luar negara ni dah hebat sangat lah macam tu. Tak adanya. Biasa orang berpikir macam tu, orang yang kosong tau. Kosong apa? Kosong, otaknya kosong. So, sorry lah ya, maaf lah ya. Sebab terkadang Malaysia ni saya tengok kesian tau. Sebab apa? Contoh lah macam orang yang buat YouTube ya. Videonya sendu je mesti buat cerita mengenai Malaysia, propok Malaysia. Ada je cerita yang tak baik mengenai Malaysia, dia akan buat video tu view naik lah macam tu. So macam Malaysia ni dijadikan kambing hitam. Macam ni lah kan, macam ni kan. Tak pasal-pasal Malaysia pula kena kan. Dan apa yang akak ni cakap tadi pun, husband dia tak ada pun cakap apa-apa, stay dekat luar ya, dengan anak dia dekat motor kan. Apa pasal makcik ini? Malu tau, mentaliti macam tu, malu tau ya. Tolonglah, kalau dah namanya beratur queue ya, baris ya, ikut je lah jalur tu. Ini ada pula pernah saya tengok dia beratur tau, tapi dia tinggalkan slipper sendal dia, pemirsa. Kalau orang Medan kata, orang Medan sebut selop tau pemirsa. So dia beratur tapi orangnya
duduk mana-mana tapi selipanya ditinggal. Cocok pemirsa rasa macam tuh. Iya kan? Pelik lah macam tuh. Kalau dah nama beratur, beratur lah. Dah kita yang salah kita pula nak buat orang lain naik hangin kan tak baik kan. Lepas tu bila orang explain dia cakap pula kita sombong. Ni lah tak paham lah pemirsa, tolonglah tulislah di kolom komentar pemirsa, silahkanlah ya menjawab apa aja yang mengenai video yang pertama nih. Kalau saya nilai memang patut pun agak Seri nih mengamuk kan. Sebab apa? Buat apa nak bawa-bawa negara yang tak tahu menau pasal itu? Itu kan masalah dia, ya kan? Kok masalah Malaysia pula yang dibawa-bawa? Heran aku. Oke, lanjut. Kita akan buktikan macam mana mentaliti orang Malaysia. Sebab Akak Seri dah explain ya, orang Malaysia kalau beratur tu lebih baik daripada kita katanya. Ambil kau. So, saya akan tunjukkan satu video dari TikTokers Indonesia ya. Kebetulan abang ni pun dia bekerja kalau tak silap di Sarawak kalau tak silap ya. Lepas tu kalau pemirsa nanti nak tengok video lanjutan ataupun nak tengok abang ni bekerja di mana, silakan, sebab saya tengok ya video-video yang abang ini unggah. Abang ni saya rasa memang orang yang berpendidikan lah. So memang patut pun dia membuat video untuk kebaikan bersama, untuk dicontoh dari orang Malaysia. Seperti apa? Jom. Kita lihat ya mobil hitam itu ya. Dia bisa langsung itu. Bisa langsung masuk itu. Tapi karena etikanya di sini dia harus nunggu sampai bener-bener jaraknya lumayan jauh baru dia masuk tuh, dia berhenti tuh. Bisa itu dia langsung serot ngiri sana itu. Tapi dia berhenti. Belakangnya juga kamu lihat. Tuh. Nah, karena dia memang lagi jaraknya jauh. Nah, itu berhenti juga tuh. Bisa langsung dia tadi itu. Nah, beda dengan Kamek. Kamek itu pandai nyelonong. Nah, coba tuh, yang hitam lagi belakang itu berhenti dia. Nah tuh, padahal bisa nyelonong dia itu. Berhenti, nunggu yang itu lewat ya. Jos ya. Sama ini satu lagi tuh, ini macet ini. Tapi jalur kiri itu kosong ya. Jalur kiri itu kosong. Tapi tidak ada yang ngambil kiri itu untuk mendahului temennya itu. Ya. Jadi dia tetap di posisinya di mana dia tujuannya kemana. Ya seperti contohnya yang tengah itu dia mungkin mau lurus, kemudian yang sebelah kanan itu dia di sono mau belok kanan. Ya. Nggak ada orang yang kanan kiri. Ini sebelah kiri ini kosong nih. Tuh bisa lewat tuh. Bisa satu mobil. Dan ada mobil merah di sana itu. Tuh. Dia bisa itu ngiri itu. Dia bisa ngiri langsung itu, tapi dia berhenti. Nah, baru kalau kosong dia baru jalan. Nah, di belakangnya itu berhenti lagi itu. Dia bisa langsung ngiri, coba lihat, longgar gitu ya. Nah, tapi dia nunggu. Nah, itu kiranya warna kuning, berhenti lagi. Ya, istimewa memang. Tuh, ini kembali ke yang macet lagi ya. Tuh, macet. Ya. Di tengah itu macetnya cukup rapat ya, di sebelah kanan itu longgar-longgar. Coba kenapa mobil putih ini dia ndak nganan itu? Karena dia tujuannya itu di tengah itu. Sama, kembali ke sono lagi itu. Pada berhenti itu. Ya, padahal ngiri bisa itu, gampang itu. Kalau driver-driver kita itu lihai-lihai katanya ya. Itu ngiri itu gampang sekali itu. Tapi dia berhenti loh. Nah, baru ada kesempatan, baru jalan. Yang belakang berhenti lagi situ. Weh. Ya wes rek, gitu aja. Sebab apa? Sebab orang Malaysia memang sudah dididik untuk disiplin, sabar dan ikut aturan. Jadi kalau kita dengar tadi ya di dalam video yang kedua nih, meskipun jam kita tak ada dengar suara klakson ya, horn ya. Nah ini bertempat di Sarawak. Ya, sebab tadi kalau tak silap abang ini menyebutkan Kamek itu saya gitu ya. Dan kalau ada yang kata Sarawak tuh ketinggalan
dari segalanya begitu, lihatlah keadaan suasana di situ, betapa bersihnya, betapa beraturnya orangnya, betapa beretikanya orangnya. Ya, jadi jangan mandai-mandai lah cakap Sarawak itu ketinggalan ya. Jangan cakap pula Sarawak itu tak cantik tempatnya. Datang dulu ke sana baru bercakap ya. Kalau datang langsung tak mau balik, enak kali di sana makanan, tahu nggak? Jadi ya bercanda ya. Tapi memang saya sangat suka dengan keadaan di Sarawak ya. Dan juga husband saya kan orang Sarawak kan. Jadi memang di sana tuh makanannya sedap-sedap, orangnya juga sangat harmonis pemirsa. Oke, kita kembali ke topik. Jadi jika berkendaraan saja orang Malaysia boleh sabar beratur tanpa ada suara hon, klakson, apatah lagi beratur untuk berurusan seperti di bank ya. Jadi saya ceritakan satu pengalaman saya sewaktu membuat angkat bank lah di sini ya. Dan kebetulan memang untuk foreigner saat ini susah untuk membuka card bank. Jadi masa itu memang time baru pemulihan COVID lah. So memang dijarakkan, dibatasi orang di dalam ruangan bank tersebut. So sebab saya bawa si sulung dan bungsu ya. So husband saya yang beratur. Jadi ada seorang anti ya berbangsa India menengok saya lah pemirsa, sebab saya bawa si bungsu nih kan pemirsa ya, tak boleh diam, cuaca juga panas. Dengan baik hatinya Antini bagi saya kerusi ya. Jadi itulah ya, jika mengatakan bahwa ini bukan Malaysia ya, itu salah ya. Apa yang dikatakan Kak Sri ini betul, orang Malaysia lebih baik dari kita begitu. Itu apa yang saya tangkap ya dari percakapan Kak Sri. Sebab apa? Jika tidak tahu mengenai kehidupan di Malaysia ini, datang dulu ya, jangan memandai-mandai, jangan sok tahu ya. Lepas tu membuat cerita yang tak betul mengenai negara lain ya. Cobalah sibukkan dengan negara sendiri, cobalah kita urus negara kita sendiri yang belum sempurna, masih banyak masalah yang harus diperbetulkan. Salah satunya ya korupsi yang 271 triliun itu. Cobalah bahaslah itu ataupun bercerita ya, suarakan untuk jangan lagi ada koruptor itu kan, kesian ya. 271 triliun itu jika dikasih untuk satu orang itu, satu orang udah boleh lah dapat 1 juta gitu. 271 triliun enggak sobek hati kalian. Urus negara kita, enggak usah ngurus negara orang. Jika ada masalah apa-apa jangan bawa-bawa negara orang. Itu saja sih penilaian saya ya. Jadi alangkah bagusnya jika ada masalah di tempat itu ya di situ saja, tak perlu nak compare ke tempat orang yang tak ada kena-mengena macam tadi kan. Ini bukan Malaysia. Lepas tu kalau bukan Malaysia, kau rasa tak boleh dia beratur. Akak tuh udah ikut prosedur yang betul, dia beratur. Yang hang tuh beratur tapi duduk dekat mana-mana. Rasanya dia rasa lah ya kan, mungkin lah. Kalau beratur di bank tuh boleh beratur, tapi ya tinggal aja di rumah begitu. Beraturnya di rumah, beratur tapi sambil masak begitu ya pemirsa. Gurauan. Oke lah, jadi itu untuk perbaiki diri sendirilah ya. Jangan kita mengada-ngada jika tidak pernah datang ke negara orang, lepas tu sok-sok tahu ya kebiasaan ataupun etika orang di negara tersebut macam mana ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.